Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Suraida dengan NPM 191030370 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Kita di sini akan belajar bersama terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Sebagai makhluk hidup, kita setiap hari melakukan aktivitas bernafas, benar bukan? Lalu, apa sih itu bernafas dan apa sih fungsi dari bernafas itu sendiri? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan sistem pernafasan pada manusia. Berikut ini merupakan jejaring tema terkait dengan materi sistem pernafasan pada manusia. Oleh karena itu, kita akan membahas sistem pernafasan pada manusia, mulai dari bidang kajian ilmu biologi, bidang ilmu kimia, bidang ilmu kesehatan, dan juga bidang ilmu lingkungan. Pada bidang kajian ilmu pertama yaitu biologi, kita akan membahas terkait dengan konsep organ penyusun, fungsi, dan mekanisme sistem pernafasan. Konsep sistem pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama di tubuh. Sistem pernapasan sendiri pada manusia merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Berikut ini merupakan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Organ penyusunnya sendiri yaitu yang pertama ada lubang hidung, kemudian rongga hidung, ketiga ada faring, keempat glotis, lima epiglotis, dan yang keenam ada laring. Kemudian terdapat trakea, ada bronkus, kemudian paru-paru kanan, paru-paru kiri, membran paru-paru, dan juga diafragma. Selanjutnya, apa sih fungsi dari sistem pernafasan itu sendiri? Fungsi dari sistem pernafasan yaitu tentunya yang pertama membantu bernafas, kemudian yang kedua mengalirkan udara sesuai dengan suhu tubuh kita, dan yang ketiga yaitu melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Untuk mekanisme pernafasan pada manusia terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi atau masuknya udara ke paru-paru dan mekanisme ekspirasi yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Selanjutnya dalam bidang ilmu kimia kita akan membahas terkait dengan kandungan bahan bahaya pada rokok yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Kandungan bahan bahaya pada rokok yang dapat mengganggu sistem pernafasan dapat dilihat pada gambar berikut. Mulai dari senyawa hidrogen cyanida, ada metanol, arsenik, fenol, kadmium, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang tentunya dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia. Oleh karena itu, kita sangat disarankan untuk menghindari bahaya merokok baik secara aktif maupun pasif. Bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan bidang ilmu kesehatan terkait dengan kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Untuk kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan, salah satunya yaitu ada selesma, yaitu suatu keadaan di mana hidung tersumbat, kemudian ada influenza yang disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan atas, dan ada bronkitis yang merupakan peradangan pada lapisan dinding bronkus atau cabang tenggorok. Kemudian yang keempat ada penyakit asma, yaitu penyakit keturunan namun tidak menular. Kemudian ada TBC yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada juga pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru khususnya pada alveolus, dan pleuritis, peradangan pada selaput pleur. Selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu lingkungan kita akan membahas terkait dengan upaya dalam menjaga sistem pernapasan. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu seperti yang telah kita bahas. Yang pertama tentunya kita harus menghindari merokok baik secara aktif maupun pasif. Kemudian kita juga harus menghindari polutan dengan dapat mengenakan masker, mengonsumsi asupan yang sehat, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencegah infeksi dengan mencuci tangan sesering mungkin, dan melakukan vaksinasi secara berkala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dan terima kasih.